Selanjutnya kita akan masuk ke dalam faktor ekstrinsik. Salah satu faktor ekstrinsik yang penting adalah suhu. Makanan itu biasanya terekspos pada suhu yang berbeda-beda sejak mulai produksi sampai konsumsi. Tergantung dari processing makanannya, makanan dapat terekspos pada suhu tinggi. Misalnya jika makanannya di roasting gitu ya, atau dibakar, itu bisa sekitar internal suhunya itu sekitar 65 derajat Celcius. Atau pada ultra high processing bisa lebih dari 100 derajat Celcius. Sementara pada makanan yang memiliki umur simpan lama, makanan dapat terekspos pada suhu refrigerator atau suhu freezer dalam jangka waktu yang lama. Beberapa makanan siap saji misalnya, dia bisa terekspos pada suhu hangat selama beberapa jam ketika dia dipajang di supermarket misalnya, dan lain sebagainya. Nah, mikroba yang penting dalam makanan itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan suhu pertumbuhannya, yaitu mikroba termofilik, mesofilik, sikrofilik, itu yang sudah Anda kenal ya. Jadi kalau termofilik itu mampu tumbuh pada suhu tinggi, mesofilik itu tumbuh optimum sekitar suhu ambient temperatur, sementara mikroba sikrofilik itu adalah mikroba yang memiliki optimum pertumbuhan pada suhu yang rendah. Nah, terkait dengan makanan, itu kita bisa kenal atau bisa kita tambahkan dua kelompok lagi, yaitu mikroba psikotrof, yaitu adalah mikroba yang tumbuh pada suhu refrigerator atau suhu kulkas ya, sekitar 0-5 derajat dan tumbuh cepat pada sekitar 10 derajat. Dan satu lagi adalah kelompok mikroba termodurik, yaitu kelompok mikroba yang tahan suhu pasteurisasi. Jadi biasanya kalau mikroba termodurik ini adalah mikroba yang memiliki spora, sehingga dia tidak akan mati pada suhu pasteurisasi. Nah, ketika makanan terekspos pada suhu di luar maksimum dan minimum pertumbuhan, maka viabilitas sel itu akan berkurang. Pertumbuhan dan viabilitas mikroba merupakan faktor penting dalam upaya mereduksi bakteri pembusuk dalam makanan dan juga penting dalam keberhasilan bioprocessing makanan. Sehingga pemahaman kita tentang temperatur dan pertumbuhan mikroba merupakan salah satu faktor penting yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara tentang mikroba di dalam makanan. Faktor ekstrinsik berikutnya adalah kelembaban relatif. Kelembaban dari lingkungan tempat makanan disimpan itu akan sangat mempengaruhi AW atau water activity dari makanan, dan selanjutnya akan mempengaruhi pula pertumbuhan mikroba pada permukaan makanan tersebut. Oleh karena itu, makanan harus disimpan pada kondisi kelembaban sedemikian rupa agar makanan tidak mengambil air dari udara yang dapat meningkatkan AW makanan dan meningkatkan pula kemungkinan pertumbuhan mikroba dalam makanan tersebut. Nah, terdapat hubungan antara kelembaban dengan suhu. Secara umum, semakin tinggi suhu maka akan semakin rendah kelembabannya. Dan hal yang sebaliknya terjadi pula. Jadi kalau semakin rendah suhu, maka biasanya kelembabannya semakin tinggi.